Farid sebagai selaku dosen Islamologi. Yaitu saya melaksanakan ada beberapa pertanyaan yang diajukan Bapak untuk menjawab dari UAS Islamologi kami. Adapun pertanyaannya itu, pertama, apa kesan dan pembelajaran penting apa yang saudara-saudari dapatkan selama mengikuti pembelajaran mata kuliah selama 1 semester ini? Pertama, kisah yang saya dapat selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Islamologi ini tentu banyak memberikan ilmu pada ajaran Islam, walaupun dalam bentuk dasar. Selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Islam ini, dalam 1 semester ini saya merasa banyak sekali manfaatnya dan pengetahuan yang dapat saya ambil. Tentu lebih dari kesan yang mendalam ini bukan hanya berasal dari materi yang diajarkan, tapi juga dari interaksi dengan dosen dan teman-teman sekelas yang memberikan pengalaman atau memperkaya ilmu dalam pengalaman bersama, belajar bersama. Di samping dosennya itu Pak Farid yang sudah baik dan relevan terhadap siswa-siswanya, dan juga sebagai dosen yang memahami mahasiswanya di tengah-tengah gempuran UAS saat ini. Nah, untuk kedua, selama mempelajari Islamologi selama semester ini, pembahasan apa yang menurut Anda penting dan apa relevansinya bagi kehidupan saudara-saudari. Nah, selama mempelajari Islamologi dalam 1 semester ini, bahwa menurut saya banyak pemahaman yang saya dapatkan, yaitu tentunya yang pertama adalah wahyu pertama, bahwa dalam wahyu pertama ajaran Islam disuruh untuk membaca. Bacalah dengan Tuhanmu yang telah menciptakanmu, bacalah dan muliakanlah Tuhanmu. Nah, membaca itu adalah sesuatu yang sentral, karena selain dari kitab suci dan alam raya, maka kita tidak dapat mengetahui apapun kecuali dengan membaca. Jadi ternyata pesannya di tengah renungan itu, kalau kita mau memperbaiki moral, maka kita harus mempunyai ilmu yang kuat, yaitu dengan membaca atau mengetahui alam semesta dan lain-lainnya. Karena dalam perintah pertama yaitu membaca. Kemudian ada yang mengajak masyarakat untuk melawat atau kita harus membela anak-anak perempuan agar tidak ada terjadi penindasan terhadap wanita. Kemudian adanya tindakan yang menolak kalau orang-orang ingin berperang atas nama gengsi tidak diperbolehkan. Kedua, mengajak orang-orang untuk tidak menyembah berhala. Ketiga, mengajak untuk menyembah Tuhan yang Esa atau Ishak Ismail, Isa Ibrahim, dan Yakub. Kemudian mengajak orang Arab untuk ke Mekah untuk menghormati tokoh agama dari kalangan Kristen, Katolik maupun dari Ortodoks. Kemudian mengajak untuk menghubungkan tali persaudaraan yang baik secara orang Arab dan lain-lainnya. Kemudian mengajak untuk tidak membunuh bagi kaum perempuan. Nah, yang ketiga, menjawab pertanyaan nomor 3, di dalam mata kuliah ini dibahas topik mengenai gerakan lingkungan di dalam Islam, baik di level internasional maupun nasional. Bisakah saudara-saudari membuat perbandingan dengan gerakan lingkungan yang diselenggarakan di gereja saudara sendiri? Nah, dalam mata kuliah Islamologi ini, topik yang mengenai gerakan lingkungan dalam Islam menurut saya sangat relevan, baik di tingkat internasional maupun nasional, karena gerakan ini mencerminkan bagaimana ajaran Islam untuk mendorong umat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian dari tugas mereka sebagai yang disebut dengan khalifah di bumi. Di Indonesia sendiri, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU telah mempunyai peran penting dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan melalui berbagai program dan inisiatif yang dikerjakan. Dan untuk di gereja sendiri, sebagai perbandingannya yang dilaksanakan aspek gerakan lingkungan di gereja, yaitu adanya seperti ekologi, di mana gereja saya khususnya HKBP saat ini melakukan program-program ekologi untuk meningkatkan dan melindungi lingkungan alam. Dan kemudian yang saya tangkap juga adanya dasar ajaran Islam melalui menggunakan tentang penciptaan, dan Kristen juga menggunakan itu, yaitu penciptaan dan tanggung jawab moral terhadap alam. Nah, melalui ini seperti menggunakan dalam ajaran Islam tentang khalifah dan tanggung jawab terhadap bumi, terus adanya bisa mengikutkan organisasi terkait seperti berbagai dominasi dari gereja, baik dari Islam ya seperti Muhammadiyah dan NU ya, baik lingkungan, bisa mengaktifkan kegiatannya melalui aktivitas utama penanaman pohon, pengelolaan sampah, pendidikan lingkungan seperti adanya kampanye kesadaran, dan melalui pengelolaan sumber daya alam yang digunakan bersama oleh anak-anak maupun santri pemuda dari gereja. Kemudian adanya keterlibatan komunitas yang mendorong dari partisipasi gereja, jemaat maupun lingkungan muslim.
dalam kegiatan lingkungan serta mengajak keterlibatan masyarakat sendiri, yaitu Muslim maupun Kristen, untuk kolektif untuk pelestarian alam. Kemudian yang menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menurut saudara-saudari apa ajaran yang paling penting dalam ajaran Islam dan Kristen yang relevan untuk mengatasi krisis iklim saat ini. Yang pertama yang pahami yaitu tentang tanggung jawab sebagai khalifah. Dalam ajaran Islam, umat manusia dianggap sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjawab dan merawat lingkungan. Seperti Al-Quran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan. Seperti yang tercantum dalam Kisah Ar-Rum 41 yang menyatakan bahwa kerusakan di darat laut disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Nah, untuk deklarasi Islam tentang perubahan iklim, seperti yang dikatakan dalam Islamic Declaration of Global Climate Change, menegaskan perlunya tindakan kolektif untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan deklarasi ini menyurahkan kepada umat Islam untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan pengelola sumber daya alam untuk terlibat dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dan untuk agama Kristen sendiri, menurut pemahaman saya itu pengajaran penghormatan terhadap ciptaan. Dalam Kristen ada peningkatan kuat pada pengelolaan terhadap ciptaan Tuhan. Seperti dalam kitab Kejadian, bahwa kitab Kejadian menggambarkan bagaimana Allah menciptakan dunia dan menyerahkannya kepada manusia untuk dikelola dengan baik. Hal inilah yang menjadikan landasan moral bagi umat Kristen untuk menjaga lingkungan sebagaimana bagian dari tanggung jawab spiritual yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Kemudian perintah untuk mengasihi sesama. Ajaran Yesus tentang kasih kepada sesama juga dapat diterapkan pada cara kita memperlakukan lingkungan. Kerusakan lingkungan seringkali berdampak paling besar pada masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, menjaga bumi adalah bentuk kasih yang terdapat sebagai sesama manusia. Dan tentunya ada kebijakan dalam komunitas, bahwa gereja sendiri harus mengadopsi program ramah lingkungan, seperti kampanye Green Church yang mendorong jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, termasuk penanaman pohon dan pengurangan penggunaan energi yang berlebihan, seperti rumah kaca. Kemudian untuk menjawab nomor 5, mohon gambarkan relasi dan kerjasama Islam dan Kristen atau Protestan untuk mewujudkan keadilan lingkungan hidup di Indonesia. Apakah relasi dan kerjasama itu sejalan dengan prinsip STPT yaitu Green Campus Blue sendiri? Jika relasi dan kerjasama Islam dan Kristen Protestan belum menuju pada apa saran yang dapat saudara-saudari sampaikan? Nah, untuk saya sendiri, untuk relasi dan kerjasama antara Islam dan Kristen Protestan dalam mewujudkan keadilan lingkungan di Indonesia sudah melalui lintas agama, bahwa Islam dan Kristen harus melibatkan diri dan terlibat dalam dialog lintas agama yang bertujuan untuk membahas isu-isu lingkungan. Misalnya untuk saat ini dari Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, yaitu ketuanya Pendeta Jimmy Sormin, bahwa menyatakan kesiapan PGI untuk bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam program-program ramah lingkungan. Kemudian dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kemungkinan besar peluangnya dan efeknya akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyadari pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga lingkungan. Dan untuk kampus STPT sendiri, apakah relasi dan kerjasama itu sejalan dengan prinsip STPT? Ya tentu ya, karena STPT Jakarta sendiri saat ini menggunakan program yang dinamakan GCBS, yaitu Green Campus Blue sendiri, seperti yang diutarakan oleh Kapset Temilakawa selaku Rektor STPT Jakarta sebelumnya, bahwa telah menggunakan program dan melaksanakan program ini baik melalui UKM mahasiswa yang tentunya ikut berpartisipasi dan ikut berkolaborasi hingga keluar STPT Jakarta, yaitu melalui penanaman lingkungan, pembersihan, dan penjagaan yang di lingkungan kampus yang lebih baik. Untuk hal ini, jika relasi dan kerjasama Islam dan Kristen belum menuju pada apa saran yang dapat saudari sampaikan, yang saya sampaikan yaitu 1. Peningkatan kesadaran dan edukasi. Yang pertama sekali, tentu harus ada kesadaran dalam diri sendiri yang paling mendasar. Kemudian adanya dari para pemimpin umat antara Islam dan Kristen yang perlu mengadakan lebih banyak program edukasi untuk pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Nah, hal ini dapat dilaksanakan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye, terus melalui ibadah bisa disampaikan. Kemudian adanya penggunaan media sosial
Nah, dengan penggunaan media sosial inilah yang paling besar efeknya, melalui memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang inisiatif ramah lingkungan yang dilakukan oleh kedua komunitas, sehingga dapat menjaga awareness yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, relasi dan kerjasama antara umat Islam dan Kristen Indonesia dapat diperkuat, menciptakan dampak positif terhadap keadilan lingkungan hidup serta memperkuatkan kerukunan antara umat beragama. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk UAS saya ini. Dan untuk Pak Farid, terima kasih atas selama keterlibatannya dalam semester 1 hingga semester 3 ini. Kiranya Tuhan menyertai dan kiranya Bapak sehat selalu. Terima kasih.